Baik, kita mulai saja langsung ya. Selamat pagi semuanya. Dengar suara? Pagi, Pak. Oke. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum mempresentasikan tugas 3 siapa? Ini sudah ya? Mario? Udah, Pak. Singgih nggak? Oke, sebentar diaktifkan videonya supaya kelihatan, ya, supaya kita rekam, ya, untuk kelihatan dulu, baik ya. Ini, dan silakan diaktifkan dulu videonya supaya kita saksikan. Singgih, halo Singgih. Singgih. Ya, Pak. Ya, videonya diaktifkan dulu biar ya, Singgih. Oke, dia. Halo dia. Halo dia. Ya, Pak. Videonya diaktifkan Ya, dulu. Pak. Diaktifkan dulu videonya biar record. Ya. Ini kan kuliahnya jadi kelihatan ya. Jadi nanti memang kita membutuhkan beberapa hal di dalam perkuliahan kita. Nanti Pak Edi mungkin ya tidak harus setiap minggu streamingan begini ya nantinya. Nah, kalian bisa menyaksikan materi di YouTube tapi live ya, ataupun di YouTube nantinya. Terus tapi untuk proses presentasi dan diskusi saya kira kuliah ini ya untuk kita selenggarakan ya. Nah, ini untuk interaksi kita lebih live ya, lebih nyata dan membuat suasana di tengah era COVID ini juga kalian tentu ya suasana studi itu biar terbangun juga, suasana belajar itu juga terbangun. Kita mengalami proses interaksi yang dinamis di dalam proses pembelajaran. Kemudian ya kita memiliki satu aktivitas yang positif dan produktif yang di tengah keterkungkungan kita ada di rumah kita masing-masing. Ini secara psikologis juga, secara psikologi belajar ini juga menggairahkan kita di dalam proses semangat dalam proses pembelajaran juga ya. Itu dengan proses interaksi yang dinamis itu. Baik. Singgih, silakan Singgih. Kemarin sudah maju? Ya, Pak. Ya. Ya, silakan. Yang belum presentasi silakan maju di presentasi. Singgih ini sedang menyiapkan diri atau? Benar, Pak. Oke. Tapi Singgih dia ya? Saya kemarin udah, Pak. Yang PPT itu, Pak. Ya. Kalau video atau yang PPT, Pak? Yang PPT, yang analisa teknik produksi iklan. Udah, Pak. Ya. Kemarin, minggu kemarin. Oke. Adian? Saya sudah, Pak, minggu kemarin. Ya, berarti tinggal Singgih. Ya, sambil menunggu Singgih menyiapkan diri, gimana tentang tugas berikutnya yaitu memproduksi
mempraktekkan teknik-teknik produksi video baik di dalam sudut pengambilan gambar, ada eye level, ada dari bawah frog eye, dari atas itu bird eye. Ya kalau sebenarnya kalau ada drone ya itu juga salah satu teknik drone view itu kan bisa juga termasuk itu dari segi aspek sudut pengambilan gambar kamera. Tapi dari pergerakan kamera, kamera bisa digeser ke kanan, ke kiri, pan, panning, ya. Kemudian atas, ke bawah, tilt, ya. Itu sedang menyiapkan. Sudah muncul di tadi. Ya, sambil menunggu persiapan sedikit, saya akan jelaskan nanti ya. Jadi, oh ya, muncul. File, pilih PDF. Oh, putus terus. Share dokumen saja. Kalau misalnya Aplikasinya tidak ada, Pak. share dokumen, Benar. share dokumen saja. Share PDF saja. Share PDF. Jadi share-nya oh ya itu bisa pakai buka Google Classroom. Di landscape biar lebar, kelihatan besar. HP-mu di landscape. Ya, Pak. Ini Ya. teknik pengambilan Sebelumnya video pada sari roti. HP-mu dimiringkan kan dia landscape, nanti lebar dia. Apa, Pak? HP-mu dimiringkan, jangan di portrait. Sudah, ya, Pak? Ya, sekarang sudah. Oke. Nah, ini kan besar. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Putuskan.
Sinyalnya jelek. Lagi apa dilanjutkan ya sambil singgih menyiapkan dan sembah. Teknik pengambilan video pada iklan sari roti. Belum muncul, Sebelumnya audio. belum muncul startnya di layar HP ini. Dari video tadi masih gambar layar itu. Coba yang lain dibantu itu gimana itu tadi bisa waktu di share di Classroom. Nah, baru muncul oke. Muncul PPTX dan pengambilan video pada iklan. Lagi ya, sambil menyiapkan diri ya. Jadi kalian memproduksi tadi berdasarkan pertama dari sudut pengambilan gambar kamera ya, di sudut kameranya. Kemudian dari sudut pergerakan kamera, bisa pan, tape, dolly. Ya. Jadi kameranya yang bergerak mendekat ataupun menjauh. Ya. Terus menggabungkan antara, kalau kemarin si tuliskan bisa prak menggabungkan dolly dengan apa namanya, prak ini, jadi dia mendekat kemudian dia bergerak ke horizontal, jadi kameranya bisa gitu. Berbagai macam teknik pergerakan kamera, termasuk teknik framingnya. Gambar itu bisa tinggal shoot satu objek difokuskan, group shoot di mana beberapa objek diambil gambar. Kemudian dari aspek komposisi kalian bisa mengambil satu komposisi yang gambar itu misalnya mengarah pada sudut komposisi objek-objeknya itu bentuk misalnya arah diagonal ataupun menggunakan arah vertikal atau horizontal misalnya. Itu komposisi objek-objeknya bisa diulas juga. Ya. Jadi karena gambar itu pun merupakan sebuah gambar datar. Jadi bisa dikomposisi juga elemen-elemen dalam video itu membentuk satu komposisi yang, kalau Pak Edi ini kan komposisinya digabung dengan background itu jembatan itu miring, lebih dinamis dibandingkan kalau backgroundnya itu flat. Efek uang itu bisa penerapan menentukan background itu latar belakang merah di sini bukan menjadi background. Kemudian juga pewarnaan, warna orange itu memberikan emfasis di tengah
secara vertikal. Ya. Jadi ini yang secara vertikal ini warna orange ini memberikan nuansa, yang lebih dinamis di tengah, dari atas biru, di bawahnya ini juga biru, lalu di tengah ada semburat warna orange. Nah, ini satu, kita bisa menggunakan background untuk memberikan suasana. Gimana, Singgih? Halo, Singgih? Masih Ya. Ya, kelihatan. Ya, oke, sip. Nah, silakan. Teknik pengambilan video pada iklan sapi. Membuat video dalam bentuk film pendek, maka setting tentu menjadi bagian dari proses pengambilan gambarnya. Persiapan untuk membuat video atau film mencakup persiapan, pengetahuan, kemampuan, dan satu menjadi bagian. Ini videonya tidak bisa diputar, Pak. Oh ya, ya udah. Bisa screenshot-nya kan? Apa, Pak? Ada, lanjutkan pembahasan. Silakan. Teknik pengambilan gambar. Teknik pengambilan di shot pengambilan gambar atau angel. 1. Edge level. Teknik pengambilan posisi sejajar dengan objek. Dengan teknik edge level, maka gambar yang direkam menunjukkan tanggapan pandangan mata orang berdiri sejajar dengan objek. Ketinggian dan besarnya objek jadi sama dengan subjek dan disebut teknik normal. Selain teknik setting ini mengambil sudut yang tidak frontal dari 45 terhadap objek. Hasilnya objek lain akan masuk dengan kamera. Teknik pengambilan video berdasarkan urutan gambar. 1. Medium close up atau MCU. Teknik ini bertujuan mempertegas gambar profil seseorang, pengambilan dengan menyorot dari kepala hingga dada. Atau FS, teknik ini memperlihatkan seluruh tubuh objek dari kepala hingga kaki. Yang ketiga, one shot atau 1S. Teknik one shot adalah teknik shooting untuk menampilkan satu objek saja. Yang keempat, group shot atau GS. Teknik group shot mengambil gambar kumpulan seseorang, seperti adegan pasukan, kerumunan orang dan sebagainya. Kesimpulan dalam iklan sarirat ini, teknik yang banyak digunakan adalah teknik medium close up MCO yang bertujuan untuk memberi penjelasan dari suatu topik. Ini videonya saya putar dari sini, Pak.
Udah, Pak. Setelah kalian memiliki pengalaman untuk menganalisa teknik-teknik produksi gambar video tadi ya, itu kalian juga apa namanya kemudian menerapkan, ya, bereksperimentasi. Jadi tugas keempat itu adalah eksperimentasi. Kalian mencoba menerapkan teknik-teknik pengambilan video ya dari 3 aspek tadi ya, misalnya paling tidak ada 4 aspek ya, 4 aspek. Yang pertama dari angle sudut pengambilan gambar, keduanya adalah moving kamera, teknik pergerakan kamera, yang ketiganya framing dari framing gambarnya, ya, hubungannya keterkaitan dengan objek yang ditangkap. Kemudian yang keempat adalah aspek komposisi visual. Kalian anak desain komunikasi visual harus memanfaatkan kemampuan kalian di dalam menciptakan satu komposisi gambar. Karena video pun merupakan komposisi gambar datar, di mana efek daripada 3 dimensional itu bisa dibangun di samping dengan background, overlapping, ya, perspektif. Ya. Kemudian di video iklan kalian pun kan juga demikian. Gitu. Bahkan ada yang komposisinya diagonal, miring, ada yang mendatar, ada yang terpusat. Ya. Itu terpusat sebagaimana misalnya perspektif kereta api yang makin jauh makin kecil, dan itu kalian bisa mempertimbangkan aspek komposisinya juga. Jadi dari 4 aspek itu, coba nanti kalian eksperimentasi praktekkan dalam produksi video kalian, baik itu rangkaian dari scene-scene yang kalian ciptakan itu, ya, scene 1, 2, 3 itu merupakan suatu rangkaian yang memiliki keterkaitan cerita, atau dia tidak terkait cerita. Nah, itu terserah kalian. Kalian mau merangkai dalam bentuk cerita, dalam scene-scene tersebut, ataupun tidak, itu karena ini lebih bersifat eksperimentasi dari teknik produksi videonya, bukan mengarah satu pembangunan storyline yang dibangun atas scene-scene yang banyak membentuk suatu alur cerita. Tidak seperti itu. Ini masih eksperimentasi teknis. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak selesai. Coba Mario gimana? Kamu? Itu video apa ambil gambarnya potong-potong kayak foto gitu nggak, Pak? Ya video lah. Masuk Dibikin video. Gimana? Enggak kan, kalau dibikin presentasi ke PPT itu kan pasti kan di foto-foto gitu kan. Oh enggak, kalau nanti ada video sendiri. Presentasinya bukan PPT itu ya. Dari Presentasi video langsung. Jadi kamu pastikan dalam bentuk video. Misalnya, contohnya begini. Saya akan membuat scene dengan teknik horizontal misalnya, atau track misalnya, ya. Digabungkan dengan apa? Dengan komposisi framingnya itu grup dimulai dari grup shoot, di mana ada beberapa objek, kemudian close up pada salah satu objeknya. Jadi dari arah jauh, grup shoot mendekat, zoom ke satu. Nah, ini kan berarti sudah menggunakan beragam teknik. Ya, jadi itu kamu terangkan dalam video, gitu ya. Videonya seperti ini lah, ini kamu terangkan. Ini teknik ini adalah begitu. Kemudian yang kedua misalnya, kamu menggunakan scene yang kedua seperti ini tekniknya. Jadi paling tidak kamu akan membuat scene-scene yang menggunakan beragam teknik variasinya. Gitu. Nah, jadi kemarin kan Pak Edi
paling tidak kamu cari beberapa teknik yang bisa memungkinkan membuat SIM dengan gabungan itu. Ada minimal 10 teknik yang divariasikan. Kemudian SIM-nya berapa? Ya, SIM-nya paling tidak kamu minimal 3 lah, 3 sampai 5. Paling tidak. SIM dengan menggunakan teknik yang minimal ya. Kalau kamu mau bereksperimentasi lebih silakan. Ya. Nanti kita lihat ya. Jadi paling video durasinya ya paling sekitar 5 menitan dengan menjelaskan tentang teknik pengambilan gambar itu yang kamu produksi tadi. Itu Mario. Itu bukan PPT. Gimana Mario? Baik, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Aljian, gimana Aljian? Kamu Aljian, sudah punya gambaran? Aljian? Sudah, tapi gini Pak, untuk penjelasannya itu jadi kita buat video itu gabung-gabungan dari scene tadi terus dikasih penjelasan. Apa kita jelasinnya pas kita di Zoom gini, kita setel videonya satu scene, kita jelasin gitu gimana Pak? Baik, ya tentunya satu scene dijelasin. Tapi kalau itu menjadi suatu rangkaian, scene tadi kemudian kan bergabung gitu. Kamu punya ide, wah scene saya ini sebenarnya punya cerita. Saya buat 5 scene, tapi sebenarnya 5 scene itu masing-masing scene punya teknik. Masing-masing scene itu diterangkan tekniknya, tapi 5 scene tadi itu bergabung menjadi satu alur cerita misalnya. Nah, ceritanya terserah atau hanya sekedar komposisi visual. Gitu ya. Tapi poinnya adalah nanti akan ada penjelasan dari masing-masing scene-nya. Mungkin sebagai pengantar ditampilkan seluruhnya. Boleh kamu kasih keterangan tulisan di bawahnya gitu ya, tekniknya apa saja, ataupun dengan narasi ya. Lalu kemudian kamu mempresentasi. Tentu kamu akan ada pengantar. Ya semacam bikin vlog gitu loh. Kamu bikin vlog ya. Jadi sajikan dalam bentuk video vlog, video presentasi gitu ya. Ada pengantarnya dulu. Nah, ini kasih judul, gambar depannya harus kamu terangkan. Ini saya akan membuat eksperimentasi untuk penggunaan teknik video berupa ini. Yang saya pakai itu adalah panning, di mana panning itu adalah ya. Terus video eksperimentasi kamu itu diterangkan. Itu aja. Iya Pak, paham Pak. Denny, gimana Denny? Kamu sudah punya gambaran? Ide atau tanggapan? Silakan. Berarti nanti kalau presentasi itu dari videonya atau dari kita ya, Pak? Maksudnya dari videonya dari kita gimana? Ya, tadi yang waktu minggu lalu kan kayak bilangnya kan kita presentasi lewat video. Jadi nanti kita presentasiin di video terus ada apa? Ada klip-klip pengambilan gambarnya itu kan, Pak? Iya, iya. Berarti itu nanti tinggal ditampilin aja. Iya. Nah, kamu kan tinggal. Jadi kita nggak usah presentasi, atau yang presentasi kan udah dari videonya. Iya, yang presentasinya videonya saja. Jadi video. Oh iya. Nah, videonya tadi sudah ada gambar kamu itu. Kamu nggak perlu presentasi. Iya. Itu nggak Iya. presentasi karena videonya sudah ada gambar kamu. Ya, itu nanti tinggal ditampilkan saja bahwa kamu mempresentasikan tentang teknik gambar video. Oke. Gitu? Baik, Pak. Ya. Iya, silakan dia. Kalau dia gimana? Sudah punya gambaran? Udah Pak, saya udah buat videonya, tapi takutnya salah Pak. Atau marang gitu Pak. Gimana? Itu ya saya udah buat videonya, tapi masih kurang gitu Pak kayaknya. Oh iya.
Ya, ini kan atau takutnya masih salah gitu. ya apa-apa kan kamu masih ini kan eksperimentasi. Jadi eksperimentasi itu mengasah kemampuan kamu, mengasah ide kreatif, mengasah percobaan teknik. Nanti kalau ada yang kurang, nanti kan Pak Edi komentari. Ya. Jadi tolong stok shotnya sebelum nanti tentu kan ini ada proses editing juga. Ada proses editing kalau pengertian untuk menggabungkan beberapa scene produk presentasi itu kan, itu tentunya nanti setelah video kamu minggu depan kita lihat, tentu ini akan ada proses evaluasi. Nah, itu yang mendewasakan kita dalam proses pembelajaran. Belajar dari pengalaman teman-teman kamu, belajar bagaimana mereka memproduksi ide-idenya, ya, itu akan mendewasakan kita di dalam proses pembelajaran ini. Ya. Jadi sharing ini penting. Tapi dari segi penugasan ini jelas atau ada yang kurang jelas? Iya. Mungkin jelas, Pak. Atau saya perlihatkan videonya dulu, Pak? Boleh, silakan kalau mau lihatkan. Nah, ini ya buat belajar yang lainnya juga. Silakan juga. Iya, Pak. Nah, berposisi. Baik, tadi Singgi sudah belum tadi? Gek, kamu gimana, Gek? Iya, Pak. Sudah jelas? Jadi Ya? Jadi itu Pak. Untuk teknik dikasih potongan video gitu. Ya, klip potongan video tadi scene mungkin kamu bikin 5 scene misalnya, 5 scene. Nah, masing-masing scene itu kan ada teknik pembuatannya tadi Pak ditonton. Satu scene menggunakan teknik misalnya pen. Nah, pen. Kemudian digabungkan dengan zoom out atau dolly misalnya pen, kemudian dia segera kemudian dolly. Ya. Ini kan dua teknik gabungan untuk membuat scene tadi. Iya, Pak. Ataupun dengan close up misalnya. Ya, itu bagaimana kamu membuat satu scene tadi menggunakan dalam aspek pengambilan gambar, pergerakan kamera, tekniknya, komposisinya, itu kamu terangkan. Mungkin 5 scene. Apakah itu scene tadi terkait dengan ceritanya tentang seorang anak kecil nyolong mangga tetangganya. Nah, itu kamu bikin.
itu 5 SIM itu. Karena itu tadi dari dia celinguan, dari ada enggak itu yang punya kebun, nah, itu kan pos up misalnya di mukanya itu. Satu SIM satu gitu. SIM 2-nya dia berlari jalan-jalan menuju tempat mantannya tadi. Dia naik, ambil tangganya, jatuh, jebret. Nah, itu semua bisa saja kamu rasakan seperti itu, cerita pendek begitu ya. Tapi dalam pengambilan gambarnya punya teknik yang dipakai. Fokusnya pada eksperimentasi teknik pengambilan gambar itu, bukan pada cerita. Tapi kalau kamu sekalian merangkai cerita lebih bagus lagi, sehingga nampak menarik bahwa kamu punya bayangan dalam memproduksi suatu scene yang mengandung konten cerita itu tidak bisa, atau gagasan, ide. Nah, ini ide-ide yang menggambarkan ide kamu terserah. Ya. Ini Pak Edi tidak mau. Yang terpenting penggunaan teknik di dalam scene itu sendiri. Oke? Iya Pak, iya. Baik, dia, ya, itu nampaknya agak gagal ya tadi. Nanti. Tadi sinyalnya putus, Pak. Ya, baik. Anu aja, coba dianukan ke grup WA saja, ya. Grup WA saja, nanti kan di situ Pak dikomentari biar nanti juga dia. Dikirim ke WA, Pak. Ke WA saja, nanti kan bisa dilihat. Nah, baik, saya kira cukup sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sehat selalu dan kalian bisa menggapai apa yang menjadi harapan kalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.